Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Nur Agustin. Saya dari Prodi D3 Kebidanan semester 2. Nomor NIM saya 2207003. Di sini saya akan menjelaskan proses kehamilan. Sebelum berlanjut ke materi, ada 14 poin penting dalam proses kehamilan. Yang pertama itu, poin pertama, ovulasi. Yang kedua, perjalanan ke dalam tuba falopi, perjalanan sperma. Yang keempat, fertilisasi atau sel sperma mengadakan penetrasi kepada sel telur. Lalu yang kelima, pembelahan sel. Yang keenam, ada implantasi. Yang ketujuh, hormon kehamilan. Yang ke-8, plasenta. Yang ke-9, fungsi plasenta. Yang ke-10, cairan amnion atau air ketuban. Yang ke-11, fungsi cairan amnion. Yang ke-12, ada pengukuran cairan amnion. Yang ke-13 ada tahap perkembangan janin. Yang ke-14, tahap-tahap persalinan normal. Seorang wanita disebut hamil jika sel telur berhasil dibuahi oleh sel sperma laki-laki atau disebut dengan proses fertilisasi. Hasil dari pembuahan atau proses fertilisasi akan menghasilkan zigot. Zigot akan berkembang dengan cara pembelahan sel secara besar-besaran yang akan membentuk embrio. Poin pertama yaitu ovulasi. Ovulasi setiap bulan akan mengeluarkan sel yang telah matang dikeluarkan di antara kedua ovarium, itu disebut proses ovulasi. Ovulasi terjadi setelah 2 minggu hari pertama hari terakhir. Berikut gambar dari proses ovulasi. Sel telur akan menuju ke dalam tuba falopi. Di dalam tuba falopi, sel telur akan menunggu sampai bertemu sel sperma yang akan mengadakan penetrasi dalam proses fertilisasi. Sel sperma menuju tuba falopi melalui ejakulasi akan mengeluarkan 40-150 juta sel untuk membuahi sel telur. Dengan membuahi sel telur, sel sperma akan berenang dengan cepat dalam waktu 30 menit untuk menuju sel telur yang akan dibuahi. Sel sperma dapat bertahan hidup selama 48 jam hingga 72 jam. Namun, jumlah sperma yang mendekati sel telur hanya ratusan saja, akibat adanya penghalang dari saluran reproduksi wanita. Selanjutnya adalah poin keempat, yaitu fertilisasi. Sel sperma akan mengadakan penetrasi kepada sel telur yang akan dibuahi. Proses fertilisasi memerlukan waktu 24 jam. Setelah pembuahan, sel telur akan mengalami perubahan bentuk karena untuk mencegah penetrasi dari sperma lain. Saat penetrasi, proses genetik berlangsung sempurna, termasuk dalam hal jenis kelamin mudika. Proses pembuahan terjadi di tuba falopi di daerah ampula atau infundibulum. Ovum yang dilepaskan saat ovulasi akan dikelilingi zona pelusida. Di luar zona pelusida ada sel yang akan membentuk korona radiata. Setelah proses pembuahan, zona pelusida akan mengalami perubahan bentuk sehingga mencegah sperma yang lain untuk tembus masuk ke zona pelusida. Selanjutnya poin kelima, yaitu pembelahan sel. Sel telur yang telah dibuahi akan mengalami pembelahan sel secara cepat, bertumbuh di dalam pars ampularis tuba falopi menjadi beberapa sel. Di stadium morula, morula akan meninggalkan tuba falopi dan masuk ke dalam uterus 3-4 hari pasca fertilisasi di stadium blastula. Kadang-kadang ada keadaan tertentu yang membuat sel telur yang telah mengalami fertilisasi akan menetap di tuba falopi sehingga akan menyebabkan keadaan membahayakan bagi ibu, yaitu kehamilan ektopik. Selanjutnya yaitu poin keenam, implantasi. Setelah masuk ke dalam uterus, sel telur yang telah mengalami fertilisasi
akan menempel pada endometrium, disebut proses implantasi. Selanjutnya, sel-sel telur akan terus mengalami pembelahan sel. Tahap ini terjadi kurang lebih 6 hari setelah konsepsi. Apabila sudah terjadi implantasi atau nidasi, maka baru dikatakan kehamilan atau gravid. Pada hari keempat, inti blastokista telah sampai ke dalam permukaan stoma endometrium. Di hari keenam, blastokista telah masuk ke dalam stoma endometrium. Di hari ke-10, blastokista telah terbenam seluruhnya ke dalam stoma endometrium, sehingga tahap implantasi atau nidasi berakhir. Selanjutnya yaitu hormon kehamilan. Hormon kehamilan HCG, Human Chorionic Gonadotropin, adalah hormon yang terdapat di dalam darah dalam waktu beberapa minggu pasca konsepsi. HCG merupakan hormon yang dapat dideteksi melalui darah dan air seni dalam waktu beberapa minggu. HCG diproduksi oleh plasenta. Plasenta kurang lebih pada minggu ke-16, kantong rahim akan ditutupi oleh villi chorialis. Setelah kantong rahim membesar, villi di seberang janin atau di daerah decidua capsularis terjepit, mengalami degenerasi sehingga menjadi halus atau chorion halus. Villi di decidua fascialis akan mengalami perkembangan dengan cepat dan akan membentuk plasenta atau placenta pars fetalis. Selanjutnya yaitu fungsi plasenta. Fungsi plasenta ada 6. Yang pertama yaitu nutrisi. Nutrisi alat untuk menyalurkan makanan dari ibu ke janin. Yang kedua ada ekskresi. Ekskresi yaitu alat untuk menyalurkan hasil metabolisme dari ibu ke janin. Selanjutnya yaitu respirasi. Respirasi itu menyalurkan oksigen dari ibu ke janin. Yang keempat yaitu alat pengukur hormon endokrin. Yang kelima yaitu alat penyalur antibodi dari sang ibu ke janin. Yang keenam ada farmakologi, yaitu penyalur obat yang dibutuhkan janin dari sang ibu. Selanjutnya yaitu cairan amnion atau air ketuban. Rongga yang diliputi oleh selaput janin disebut sebagai rongga amnion. Di dalam rongga amnion terdapat cairan amnion, yaitu air ketuban. Selanjutnya yaitu fungsi cairan amnion. Ada 6. Yang pertama melindungi janin trauma, yang kedua tempat perkembangan muskuloskeletal janin, yang ketiga menjaga suhu tubuh janin, yang keempat meratakan tekanan uterus pada partus, yang kelima membersihkan jalan lahir sehingga bayi kurang mengalami infeksi, yang keenam menjaga perkembangan dan pertumbuhan normal paru-paru dan traktus gastrointestinalis. Selanjutnya yaitu poin ke-12, pengukuran cairan amnion. Untuk melihat adanya resiko kematian pada janin, alat ultrasonografi digunakan untuk mengukur jumlah cairan amnion, seperti indeks cairan amnion, kantong vesika terbesar, dan pengukuran biofisik profil. Selanjutnya, pada poin yang ke-13 yaitu perkembangan janin. Pada bulan pertama atau 4 minggu, janin sudah mulai terbentuk muka, leher, jantung, pembuluh darah, paru-paru, lambung, dan hepar. Selanjutnya, pada bulan kedua atau 8 minggu, janin berukuran 2,5 cm atau seperti buah anggur. Biasanya pada bulan kedua ini sudah terbentuk kelopak mata, telinga, lengan, lalu tungkai, jari-jari pun sudah terbentuk. Kadang-kadang sudah terlihat pangkal hidung. Selanjutnya, pada bulan ketiga atau 12 minggu, janin berkisar berukuran 5 cm. Nah, pada bulan ini, janin sudah terlihat pergerakannya dan DJJ pun atau detak jantung janin sudah terdengar. Pada bulan ini biasanya alat kelamin sudah mulai jelas.
Lalu pada bulan keempat atau 16 minggu, janin berukuran 11 sampai 12 cm. Berat badan pun 250 gram. Nah, pada bulan keempat ini, janin pada pembentukan jantung, pembuluh darah, jari-jari sudah lengkap. Pada jari-jari sudah terbentuk sidik jari. Selanjutnya, di bulan kelima atau 20 minggu, biasanya ada pemeriksaan ultrasonografi. Nah, pada bulan ini, janin berukuran 25 cm. Berat janin berkisar 450 gram. Tinggi rahim sekitar pusar, janin sudah dapat mengisap ibu jarinya. Dan pada bulan kelima ini, janin sudah terlihat ada pergerakan dengan jelas. Selanjutnya, pada bulan ke-5 lebih 18 hari atau 24 minggu, berat janin itu berkisar 600 gram. Sudah ada respon suara, respon gerakan atau gerakan naik turun yang disebabkan karena organ telinga sudah terbentuk dengan baik. Selanjutnya, pada bulan ke-6 atau 28 minggu, janin berukuran 1 kg. Pada bulan ke-6 ini, janin sudah berada pada posisinya, dan bila dilahirkan secara terpaksa, akan lahir secara prematur. Selanjutnya, pada bulan ke-8 atau 32 minggu, janin berukuran 2 kg. Nah, pada bulan ke-8 ini, janin atau kulit janin sudah tidak terlampau keriput karena sebab pembentukan lemak di bawah kulit dan pencapaian laktasi. Poin terakhir yaitu tahap-tahap persalinan normal. Biasanya ketika serviks terbuka lebar maka darah akan keluar. Pada kehamilan pertama, pembukaan akan berlangsung selama 12 hingga 14 jam. Tetapi pada kehamilan kedua, pembukaan akan berlangsung selama 6 sampai 10 jam saja. Pada tahap ini, ibu akan mengalami kontraksi sehingga bayi akan cepat keluar. Pada tahap ini, ibu akan mengalami rasa mulas sehingga seperti buang air besar. Selanjutnya yaitu tahap pengeluaran bayi. Pada tahap pengeluaran bayi, ibu akan mengalami rasa sakit perut dan mulas yang sering dialami 2-3 menit sekali. Pada tahap ini, ketika bayi memberikan tekanan yang terlalu kuat, maka harus dilakukan episiotomi untuk menghindari robekan yang tidak beraturan. Selanjutnya yaitu pada tahap pengeluaran plasenta. Plasenta akan dikeluarkan bersamaan dengan bayi setelah bayi dilahirkan. Jadi, plasenta ketika keluar akan bersama dengan darah. Darah yang dikeluarkan ketika pengeluaran plasenta yaitu sekitar 10-200 cc. Setelah itu yaitu ada tahap pengawasan. Setelah melahirkan selama 2 jam, bidan akan melakukan pengawasan pada ibu yang setelah melahirkan. Biasanya ketika terjadi pendarahan karena otot-otot tidak berkontraksi atau melemahnya otot-otot ketika melahirkan. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.